Jadi daripada kita menuntut sesuatu yang mustahil kita dapatkan, mending kita tertawa saja. Itulah kenapa dari setiap konten-konten yang saya buat, saya selalu tertawa. Karena kalau mau sedih, ya kita yang rugi. Selamat malam semuanya. Terkait kemungkinan adanya markup atau korupsi pembangunan kereta cepat Jakarta dan Bandung, itu bisa dibilang ya hampir pasti. Justru kita kaget kalau nggak ada korupsi di sana, karena biayanya itu berkali lipat, 3 kali lipat dari yang awal direncanakan. Dan kalau sekarang ada alasan, oh karena ini ada pembebasan lahan, ada harga yang tidak sesuai, ada ganti untung untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi kan ya nggak sebanyak itu, nggak sampai puluhan juta dolar selisih per kilometernya gitu. Jadi ya bagi saya korupsi atau markup biaya kereta cepat itu bisa dibilang hampir pasti ada, dan sebelumnya Pak Luhut juga sudah menyampaikan bahwa barang ini udah busuk sejak awal. Tapi masalahnya kalau kita berharap agar kasus kereta cepat ini dibuka, diselesaikan, atau pihak-pihak terkait itu ditangkap, ya ini beda bab. Korupsinya bisa saja ada, tapi penangkapan kepada aktor-aktor terkait atau orang yang korupsi kereta cepat Jakarta Bandung itu bisa dibilang sangat sulit sekali untuk diselesaikan atau ditangkap gitu. Karena kalau mendengar pernyataan atau diskusi dari banyak pihak terkait pembangunan kereta cepat Jakarta dan Bandung, ini kan mengarah kepada Jokowi sebagai presiden waktu itu. Karena waktu itu kan banyak pihak yang kemudian dipecat, termasuk Pak Jonan, karena tidak setuju dengan proyek kereta cepat. Ibu Megawati juga nggak sependapat dengan proyek kereta cepat. Itu kemudian disingkirkan, dipecat gitu ya. Dan setelah ditanya ini sebenarnya ide siapa, ide Jokowi. Dan maunya Jokowi ya sama Cina. Jadi ya kalau kita mau periksa, ya pasti ya Pak Jokowi lah yang pertama kali harus diperiksa lebih awal, entah itu oleh KPK atau oleh Kejaksaan. Karena dulu Pak Jonan tidak berkenan atau menolak proyek ini. Seandainya, ini kita bicara andai-andai gitu ya, kalau Pak Jonan waktu itu sebagai menteri mendukung, menyetujui, dan mengeksekusi pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, mungkin hari ini Pak Jonan udah jadi tersangka gitu. Sama seperti Nadiem Makarim hari ini, meskipun instruksinya dari Jokowi, oh naikin anggarannya, perbanyak anggarannya, kan? Itu ada videonya di mana-mana dan kita masih bisa akses sampai hari ini. Tapi ya akhirnya yang disalahkan adalah Nadiem Makarim. Nah, untuk kereta cepat Jakarta Bandung itu dulu Pak Jonan, ya syukurnya alhamdulillah Pak Jonan nggak setuju. Jadi sekarang ya terbebas dia dari segala tuduhan adanya proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Karena kalau dia mau disalahkan, ya saya nggak setuju. Ya kan? Seandainya dia setuju, bahaya sekali gitu. Nah, masalahnya kemudian kalau kita mau menangkap atau memeriksa Jokowi atau Luhut gitu ya, itu bisa dibilang mustahil bisa terlaksana gitu. Karena ya jangankan Jokowi, Pak Luhut saja itu rasanya sulit untuk ditangkap atau hanya sebatas diperiksa saja gitu. Karena meskipun Pak Luhut sudah mengatakan barang ini sudah busuk sejak awal, sejak dia terima, artinya kan memang ada masalah gitu. Pak Luhut sudah ngaku gitu ya. Tapi kan aparat bisa apa? Kalau semua jaringan hari ini, aparat penegak hukum hari ini tuh masih orang-orang yang dulu dipilih oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden. Bisa apa gitu ya? Ya nggak bisa apa-apa gitu. Karena aparat-aparatnya ya masih orang-orangnya Jokowi. Dan kita bisa membandingkan dengan kasus-kasus yang lain gitu ya. Kenapa proyek kereta cepat ini mustahil bisa diperiksa, meskipun kata KPK mereka sudah melakukan penyelidikan dan sebagainya? Karena kita bisa membandingkan dengan kasus-kasus lain yang juga sama rumitnya gitu ya. Kalau sudah ada kaitannya dengan penguasa atau relawan gitu ya, relawan yang dulu pernah berkuasa, itu sulit untuk diselesaikan. Seperti misalkan kasus judi online, belasan orang staf Kementerian Kominfo hari ini ditahan. Belasan orang staf, menterinya nggak ditahan, cuma dipecat aja gitu kan. Ya dipecat sih, tapi kan ya tetap saja kalau ini mau diselesaikan benar-benar ditindak, ya maka pastinya menterinya juga ikut ditahan. Tapi sampai sekarang kan nggak ada gitu, kayak nggak terlibat, kayak
nggak ada bersih, nggak ada hubungannya dan sebagainya. Padahal belasan orang staf kementerian yang bergerak begitu dinamis itu menghasilkan puluhan miliar setiap bulannya. Mustahil menterinya nggak tahu, mustahil menterinya nggak terlibat. Ini uang yang besar gitu. Jadi jangankan kereta cepat gitu ya, yang ini menyangkut soal mantan presiden, urusan judi online yang menyangkut mantan menteri saja itu sampai sekarang nggak selesai-selesai itu. Ya masih berlarut-larut gitu ya, meskipun nama menterinya sudah disebut dalam surat dakwaan jaksa, nggak sampai sekarang nggak ditahan. Belum juga ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah tidak menjadi menteri. Ya saya sih udah mendengar katanya segera, ini nggak selesai gitu. Dan selain soal judi online, ada juga kasus Sylvester Matulina. Kalau kita membandingkan dengan kereta cepat Jakarta Bandung, Sylvester ini sudah divonis 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu belum pernah ditahan. Ya, apa ya? Masalah di depan mata, kejaksaan disorot oleh banyak media, ditanyakan, ditekan oleh banyak orang, tapi Sylvester masih terus aman saja. Padahal Sylvester, ya masih ada di Jakarta. Ya, ada yang bilang di Solo, ada yang di Jakarta. Intinya Sylvester belum kabur ke luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ditahan-tahan. Udah berbulan-bulan isu ini dimainkan, bahwa Sylvester sudah divonis tapi nggak dikunjung ditahan. Itu ya, sampai sekarang ya nggak ditahan. Artinya apa? Jangankan mau mengusut Jokowi atau memanggil Pak Luhut, meminta klarifikasi terkait pembangunan kereta cepat, jangankan ke sana gitu. Untuk urusan Sylvester saja, yang bukan mantan menteri, bukan mantan presiden, cuma relawan biasa, bukan siapa-siapa, sampai sekarang nggak ditahan-tahan. Itu kan menunjukkan betapa solidnya aparat, mantan-mantan aparat di rezim sebelumnya, dan itu masih berkuasa sampai sekarang, dan nampak masih menyesuaikan dengan kepentingan para mantan gitu. Jadi ya kita bisa tepuk tangan dengan aparat-aparat kita yang melakukan penyitaan puluhan triliun, melakukan penyitaan terhadap ratusan ton narkoba dirusak atau disita dan kemudian dimusnahkan gitu ya. Kita bisa tepuk tangan dengan penangkapan-penangkapan besar yang seolah-olah itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Tapi semua penangkapan besar itu, penyitaan puluhan triliun, penyitaan ratusan ton narkoba, itu menjadi seperti nggak ada apa-apanya ketika Sylvester hari ini masih belum juga ditahan gitu. Jadi kan kayak percuma gitu. Ngapain kalian pamer puluhan triliun, puluhan ratusan ton sabu atau narkoba gitu? Kalau untuk urusan Sylvester nggak bisa kalian selesaikan, dan semuanya saling lempar tanggung jawab. Oh itu Kejari Jakarta Selatan, oh ini urusan yang sebelah, oh itu sudah selesai. Oh, semuanya pura-pura nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya semua mereka sama-sama tahu bahwa yang namanya Sylvester ini memang harus diamankan dan tidak boleh untuk ditahan meskipun sudah divonis sejak 6 tahun yang lalu. Jadi dari ini semua kita bisa melihat bahwa masalah kereta cepat yang penuh dengan biaya markup itu mustahil rasanya untuk kemudian bisa diselesaikan. Ya silahkan KPK bilang menyelidiki, mungkin juga nanti kejaksaan memulai penyelidikan dan sebagainya, tapi untuk menyelesaikannya mustahil. Karena Sylvester aja nggak selesai. Kaisang yang sudah jelas-jelas mendapatkan gratifikasi atau mendapatkan fasilitas menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, sedemikian jelasnya, data penerbangannya ada. Siapa saja yang ada di dalamnya juga sudah dikantongi oleh KPK. Tapi semua masalah ini bisa diselesaikan dengan satu alasan. Ya itu nebeng. Dikira nebeng ke kantor gitu. Dikira nebeng kayak nebeng mobil yang cuma jaraknya 5 kilo, 10 kilometer gitu. Masa iya jet pribadi nebeng? Jadi ya memang masalah kasus di Indonesia ini beberapa memang sulit untuk diselesaikan, terutama ketika menyangkut atau ada kaitannya dengan pihak penguasa atau mantan penguasa. Jadi ya kita boleh saja berbicara, beranggapan bahwa ini adalah sebuah kasus korupsi dan sebagainya, silahkan, tapi berharap atau bermimpi agar orang-orang yang korupsi bisa ditahan, itu kayaknya mimpi kita kejauhan. Nggak mungkin lah gitu.
Ya nggak apa-apa kita bahas aja seperti sekarang, misalkan sebagai sebuah hiburan. Oh, itu ada kasus korupsi ya yang begitu besar sekali, puluhan triliun tapi tidak ditahan. Sementara di sisi lain di Surabaya ada maling motor dibakar oleh massa gitu ya. Itu kan jadi kayak sangat tidak adil sekali. Motor yang harganya paling belasan juta rupiah, resikonya dibakar. Sementara korupsi puluhan triliun. Aman-aman aja gitu. Jadi itulah ketidakadilan dan lucu sekali cerita-cerita yang ada di negara kita, dan ya kita tertawa saja gitu. Daripada stres, daripada menuntut, percuma gitu. Kita menuntut, kita berharap ini bisa baik, bisa diselesaikan dan sebagainya, itu omong kosong. Itu mustahil gitu. Jadi daripada kita menuntut sesuatu yang mustahil kita dapatkan, mending kita tertawa saja. Itulah kenapa dari setiap konten-konten yang saya buat, saya selalu tertawa. Karena kalau mau sedih, ya kita yang rugi. Udah dikerjain sama pemerintah, dikerjain sama negara, gitu. Malah sedih, ketawa aja. Gitu kan. Tapi ya, sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa korupsi di negara ini itu dibolehkan. Dan bahkan kalau kita korupsi, di masa yang akan datang, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu kita bisa berpeluang menjadi pahlawan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.